Jesiers dan siang. Apa kabar kalian hari ini? Saya percaya dimanapun teman-teman berada, kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu akan ada bersama kita semua, amin. Yuk teman-teman, saya ajak kita mau lebih lagi mengucap syukur dan lebih lagi berterima kasih kepada Tuhan karena kasih dan pertolongan dan topangan Tuhan yang sesungguhnya atas setiap kehidupan kita. Yuk kita mau buka hati, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kasih-Mu yang selalu baru setiap hari, karena sukacita yang terus Engkau berikan pada setiap hati kami dan kedamaian Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang izinkan kami untuk lebih lagi menyembah dan memuji nama-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang hadir Tuhan, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa di atas pujian kami. Mari kita mau sembah Yesus, sembah nama Tuhan.
setiamu Tuhan di hidupku. Katakan Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita mau lebih lagi, panggil nama Yesus, Dia juru selamat kita. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamat kami, kemenanganku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan sekarang kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari teman-teman satukan hati kita mau sama-sama naikkan setiap doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, bahkan buat setiap anugerah dan kesempatan Tuhan yang Kau beri Bapa, sehingga kami masih bisa menikmati Bapa ibadah kami bersama-sama Tuhan, walaupun online Bapa. Tapi kami percaya Bapa, walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya Bapa tetap ada kuasa-Mu Tuhan, bahkan hadirat-Mu Bapa nyata buat setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, biar setiap pujian dan penyembahan Bapak yang kami bawa Tuhan dapat menyerahkan setiap isi hati-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau sama-sama bersatu hati. Mari angkat tangan kita teman-teman. Kita mau sama-sama berdoa, kita mau naikkan doa syafaat kita. Kami berdoa Tuhan buat siap teman-teman kami Bapak, walaupun kami semua Tuhan berada di rumah Tuhan, tapi kami percaya Bapa, hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa selalu menyertai buat kehidupan kami semua Tuhan. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami. Mungkin ada beberapa teman-teman kami yang sakit, bahkan orang tua teman-teman kami yang sakit tergeletak Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, biar kuasa-Mu nyata sehingga sembuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Bahkan kami mau berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin di rumah ada pergumulan Tuhan, biar Tuhan yang jawab, biar Tuhan yang sertai, biar Tuhan yang memulihkan, bahkan ada kekuatan Tuhan buat siap teman-teman kami ini Bapa, sehingga mukjizat-Mu Bapa selalu nyata Tuhan untuk setiap teman-teman kami. Kami percaya Tuhan akan banyak Tuhan mesbah-mesbah keluarga Bapa yang akan bermunculan Tuhan, bahkan keluarga-keluarga akan dipulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami percaya itu Tuhan, bukan setiap kehidupan kami Tuhan. Terus ajarkan kami
untuk kami terus mau taat sama Engkau, terus kami mau setia sama Engkau. Bahkan ajar kami Tuhan, walaupun kami di rumah, biar ajaran kami itu terus kami mau bangun hubungan yang intim sama Tuhan, sehingga kami memiliki gaya hidup sebagai penyembah Tuhan, gaya hidup sebagai generasi Yeremia Tuhan, walaupun kami tetap di rumah aja ya Bapak. Ajarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapak buat pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap Opa Niko yang ada di Jakarta, Opa Ruby, Oma Ruby, Kasimson, Karani, Gogon, Ciweni Tuhan. Kami percaya Tuhan pemimpin kami Bapak aman semuanya di dalam Engkau Bapak. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan buat setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Kemanapun Bapak pemimpin rohani kami berjalan Tuhan, biar Kau yang sertai Tuhan. Dan apapun yang pemimpin rohani kami sedang berkumpulkan Bapak, bahkan sedang dikerjakannya Bapak, biar Tuhan yang buat berhasil. Penyertaan Tuhan sempurna buat setiap pemimpin rohani kami Bapak. Pakai Tuhan setiap pemimpin rohani kami Bapak di kondisi saat ini Tuhan, untuk menjadi berkat Bapak, untuk menyebarkan pesan-pesan firman Tuhan Bapak oleh setiap pemimpin rohani kami Bapak. Pakai juga Tuhan buat setiap pemimpin rohani kami Tuhan yang menjadi alat-Mu, bahkan Kau terus bawa naik Tuhan pemimpin rohani kami ini Bapak, menjadi kepala, menjadi ekornya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar hikmat, rezeki Tuhan, kesehatan Bapak, kekuatan Bapak selalu ada dan menyertai Bapak buat setiap pemimpin rohani kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Sikarala ya rala pa ya pa sikarala ya rala ya pa. Oh ya rala pa sikarala ya rala pa ya rala pa sikarala. Mari angkat tangan kita teman-teman, mari angkat tangan kita mau bersatu hati, kita mau sama-sama berdoa buat kota kita mau sama-sama bersatu hati berdoa buat bangsa kita. Mari sama-sama kita mau berdoa, keluarkan kata-kata berkat, keluarkan kuasa dari mulut-Mu untuk berdoa buat kota dan bangsa ini. Shikarala ya rala pa ya rala, shikarala ya rala ya rala pa ya rala, shikarala ya rala. Kami mau katakan shalom Indonesia, shalom Purwokerto Tuhan. Biar damai sejahtera Bapak tercurah, biar damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah Tuhan buat kota dan bangsa kami ini Bapak. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini Bapak, di tengah-tengah wabah COVID ini Bapak, di tengah-tengah krisis ekonomi ini Tuhan, kami percaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Bapak, kemuliaan-Mu akan dinyatakan buat kota dan bangsa kami ini Bapak. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya itu ya Bapak. Sikarala ya rala ya rapa ya rapa, oh sikarala Tuhan. Terus sertai Tuhan, terus jagai Tuhan buat setiap kota dan bangsa kami ini Bapak. Bahkan di tengah-tengah kondisi ini Tuhan, akan terjadi revival buat generasi ini Tuhan, akan terjadi kebangkitan gereja buat bangsa ini Tuhan. Kami rindu Tuhan ada roh pertobatan, ada roh kemuliaan-Mu Tuhan, bahkan keagungan-Mu Tuhan, bahkan kehebatan-Mu Tuhan, keajaiban-Mu Tuhan terjadi. Kau turunkan Tuhan buat bangsa dan kota ini Bapak. Kami rindu sama-sama melihat Tuhan, bahkan banyak orang-orang percaya Tuhan karena kemuliaan-Mu Kau nyatakan Tuhan, karena Kau mengasihi sungguh Tuhan kota dan bangsa ini Bapak. Oh shikarala ya rala ya rala, oh ya rala shikarala ya rala. Mari sama-sama berdoa. Oh ya rala shikar, kuasa Tuhan nyata Tuhan, kuasa Tuhan ada Bapak. Shikarala ya rala ya rala ya rala ya. Oh ya rala shikarala ya rala ya rala shikarala ya rala ya rala. Bahkan kami mau berkata-kata Tuhan, bahkan kami mau bersatu hati Tuhan. Kami punya kuasa yang dikasih sama Tuhan, maka kami mau bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Bapak, diam, tenanglah COVID-19. Kami mau berdoa lagi Tuhan, diam, tenanglah buat COVID, buat krisis ekonomi ini Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang berkuasa, kami punya Tuhan yang bisa mengubah mustahil menjadi gak mustahil Tuhan. Maka Tuhan bisa memulihkan, bahkan menyembuhkan Tuhan buat kota dan bangsa ini Bapak. Kami rindu ada pemulihan terjadi buat setiap kota dan bangsa ini Bapak. Shikarala ya rala ya rala, oh sharala ya rala ya rala, shikarala ya rala ya rala. Berkati buat setiap pemimpin-pemimpin kami
tetap bekerja, ada hikmat Bapa. Bahwa setiap kebijakan-kebijakan yang ada Tuhan, buat setiap kebaikan kota bangsa kami Tuhan, itu semua daripada-Mu. Bahkan kami mau sama-sama berjuang Tuhan untuk memenangkan bangsa ini Bapa. Kami mau berjuang dengan menaati Tuhan setiap aturan yang ada Bapa, kota bangsa ini Tuhan. Terus berikan kekuatan, berikan semangat buat setiap pemimpin kami terus berjuang buat bangsa ini Bapa. Bahkan kami berdoa buat setiap orang-orang garda terdepan Tuhan. Kami berdoa buat setiap dokter, kami berdoa buat setiap perawat, kami berdoa buat setiap polisi, TNI, kami berdoa buat setiap orang-orang menyediakan alat-alat kesehatan, menyediakan alat-alat bahan pangan, semuanya Tuhan, Gojek semuanya Tuhan, orang-orang masih bekerja untuk mencari kebutuhannya Bapa. Semuanya Tuhan, Tuhan yang jamah, Tuhan yang sertai Bapa. Shikar shikar, Tuhan yang benar-benar sertai, Tuhan yang benar-benar jamah Tuhan, Tuhan yang benar-benar berikan semangat ketika mereka sudah mulai nyerah, ketika mereka sudah mulai putus asa Tuhan. Biar kuasa-Mu, biar cinta-Mu Tuhan nyata buat setiap orang-orang yang terus berusaha Tuhan, buat kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar urapan-Mu sempurna Tuhan, biar kasih-Mu nyata buat setiap orang-orang yang terus bekerja, buat setiap orang-orang garda terdepan bekerja Bapak, buat kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh mengasihi kota dan bangsa kami Tuhan. Maka kami rindu Bapak ada kemuliaan Tuhan terjadi buat setiap kota dan bangsa ini Bapak. Kami percaya Bapak di setiap kerinduan kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya Bapak. Engkau Allah yang besar, maka Kau bahkan sanggup Tuhan menyembuhkan. Kami akan terus berdoa, kami akan terus tunggu Tuhan, karena semua akan indah pada waktunya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan setiap doa-doa kami Tuhan, kiranya Engkau, kami percaya Kau gak cuma dengar Tuhan, tapi Kau kerjakan Bapak secara luar biasa Tuhan, buat setiap kerinduan kami, buat setiap pergumulan kami, buat setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan semuanya Bapak hanya dalam tangan kuasa Bapak. Inilah setiap doa-doa salawat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semuanya, kenalin nama aku Juan, dan hari ini aku akan sedikit sharing tentang stand from on this track atau stand from on right track. Sebelumnya sorry banget kalau misal berisik karena suaranya di luar hujan, jadi mungkin suaranya akan masuk. Dan sebelumnya thank you teman-teman. Nah, dan sekarang aku akan sedikit cerita, aku sedikit sharing tentang stand from ini. Jujur aja teman-teman, buat yang namanya stand from itu susah, karena basically berdiri kokoh atau tetap teguh, tetap kuat, itu susah, ya nggak sih? Atau gampangannya gini deh, konsisten itu susah, apalagi di kondisi pandemi ini gitu kan. Jujur aja teman-teman, di waktu-waktu pandemi ini kualitasnya aku pun sendiri berkurang. Karena apa sih? Kita jadi kurang produktif. Benar apa benar? Pasti benar ya kan. Karena kita sedikit aktivitas, apalagi sekolah sekarang online, pasti kurang produktif. Dan teman-teman yang kuliah pun juga sama-sama di online kan gitu kan, sama-sama di rumah juga pada akhirnya gitu. Nggak ada yang masuk ke universitasnya masing-masing gitu, semuanya di rumah semua dengan online. Nah teman-teman, itu jadi challenge kita gitu. Hal-hal ini tuh jadi challenge kita. Walaupun ini kita WFH, bukan berarti tantangannya makin gampang, justru makin susah men gitu. Karena di kandangnya kita sendiri di rumah, itu kita bisa banyak ngelakuin hal yang sesuka-suka kita, bebaskan gitu. Yang kalian mau setiap hari mau bangun jam 12, bangun jam 1, ya terserah lu pada gitu, terserah kalian pada ya kan. Atau mungkin yang kalian mau mungkin belajar masak gitu, terserah kalian ada. Pokoknya ngelakuin hal yang positif negatif di rumah terserah kalian gitu, lebih bebas gitu, hak-haknya kalian ya. Tapi gini teman-teman, di waktu-waktu ini aku sendiri pun gini lagi ngerasa gini, kok aku males banget ya gitu, kok aku jadi malah gak produktif banget ya. Biasanya setiap hari, setiap waktu biasanya aku pergilah kemana gitu. Dan sebelum pandemi ini kadang hampir setiap hari itu aku keluar lah gitu, keluar, entah itu main, entah itu ke gereja, entah itu nongkrong gitu kan. Pasti ada aja hal yang gitu ya kan. Nah tapi gini, di waktu-waktu ini kok aku malah makin males ya, aku rasain gitu, kok aku malah makin gak produktif ya gitu. Terus sampai di waktu-waktu kemarin aku saat teduh malam-malam sebelum tidur, aku diingatin sesuatu sama Tuhan buat gini, ayo bangun hubungan lagi sama Tuhan, kuatin hubungan kamu lagi sama Tuhan, jangan sampai kendor gitu.
Dan itu benar-benar nancep dan itu benar-benar kena teman-teman. Dan hari ini kebetulan banget aku dikasih tema stand firm ini. Walaupun aku yakin, aku jamin teman-teman masih susah sama kayak aku buat berproses buat stand firm gitu kan. Berdiri susah banget, dan aku sendiri pun juga susah banget. Tapi gak ada yang mustahil teman-teman. Waktu kita mau ambil quality time sama Tuhan, waktu kita mau bangun hubungan sama Tuhan, itu kita dikuatin. Sekalipun kita lemes, sekalipun kita capek, sekalipun kita letih, kita lesu, tetap Tuhan yang akan kerja buat kita. Tuhan yang akan bekerja buat kita semua gitu. Jadi jangan sampai di masa-masa WFH ini kita justru malah makin kendor sama Tuhan. Tapi justru gini, kita harus makin kuat sama Tuhan. Caranya gimana sih? Gak lain dan gak bukan, yaitu apa sih? Saat teduh, ya kan? Baca Alkitab, berdoa. Dan teman-teman bisa lebih lagi gini, mesbah keluarga, bangun hubungan sama Tuhan dan keluarga gitu. Doa bareng-bareng sama mama papa, sama adik kakak, berdoa bareng gitu. Buat teman-teman yang mungkin dari kondisi sekarang ini mungkin masih jauh, gak di rumah, atau mungkin gak sama mama papa, ambil quality time yang paling tepat buat waktu kalian gitu, yang menurut kalian pas buat kalian berhubungan sama Tuhan. Jangan sampai kendor gitu, karena di masa-masa ini susah buat stand firm, apalagi work from home yang tantangannya jatuhnya si iblis makin gampang masuknya loh. Jangan dikira makin susah, mereka makin gampang masuknya, karena di rumah kita bisa bebas ngapain aja. Nah itu teman-teman yang bisa aku sharingin, dan aku yakin yang percaya nanti lewat sharing dari atau lewat firman yang akan disampaikan sama pembicara kita nanti hari ini, aku yakin yang percaya teman-teman semuanya bisa paham, bahkan firman itu bisa tertanam bertemu dan berbuah di hati teman-teman. So teman-teman jangan lupa bangun hubungan sama Tuhan itu penting. Jangan sampai mentang-mentang kita di rumah kita juga santai-santaian sama Tuhan, bukan itu ya. Tapi tetap kita harus bangun hubungan sama Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan. Oke? Thank you teman-teman buat waktunya. Selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Shalom teman-teman Jesse dan Sinergi dimanapun kalian berada. Kauli percaya kita semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah hari ini sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati dan kehidupan kita supaya kita sungguh-sungguh menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami ada sampai saat hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan sekarang kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai telinga dan hati kami supaya kami dapat menangkap firman itu dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah hari ini Kauli mau sharing tentang stand firm on the right track, atau berdiri teguh di jalur yang benar. Nah sebelumnya Kauli mau kasih tahu, teguh menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu berpegang kuat, kokoh, tetap, tidak berubah dalam iman, pendirian, dan kesetiaan. Nah hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang mungkin kita sudah sering dengar, yang kita sudah sering baca hari-hari ini, yaitu tentang Yeremia. Kita mau belajar apa saja yang akan kita lakukan di hari-hari ini. Tapi sebelumnya, Kauli mau jelasin secara singkat. Nabi Yeremia adalah salah satu nabi yang banyak mengalami tantangan pada zamannya, yang banyak mengalami tekanan pada masanya, dan Yeremia adalah nabi yang setia. Kauli percaya setiap kita dipilih dan ditetapkan, ada tujuan masing-masing dalam kehidupan kita. Kita sebagai generasi Yeremia, yaitu generasi yang teguh, generasi yang kokoh, generasi yang berpegang kuat dalam firman Tuhan, dalam iman, dalam pendirian, dan dalam kesetiaan. Makanya kalau sampai saat hari ini kita masih ada, kita masih diberi nafas, kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan, kita masih dipercayakan jiwa-jiwa oleh Tuhan, itu tandanya Tuhan memilih setiap kita untuk melakukan tugas di akhir zaman ini. Nah makanya dalam setiap kegerakan Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau dipakai oleh Dia. Apakah teman-teman Jesse dan Sinergi yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, apakah kalian masih siap untuk dipakai oleh Tuhan menjadi generasi Yeremia di zaman sekarang ini? Kauli mau jelasin terlebih lagi bahwa pada zaman Yeremia, kerajaan Yehuda
di mana Yeremia melayani, yaitu kerajaan yang dalam kondisi terpuruk. Kerajaan yang jatuh dalam dosa, rakyatnya nggak lagi menyembah Tuhan. Mereka meninggalkan Allah, meninggalkan kebenaran, bahkan dikatakan mereka menyembah patung, menyembah dewa-dewa. Sampai Yeremia berkata dengan tegas dan keras bahwa mereka ini adalah semua bodoh, bahwa patung-patung itu adalah dungu dan bodoh. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Di situ Yeremia menegaskan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Apalagi hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa pandemi COVID ini, dan di mana tantangan akan semakin besar. Kauli akan membagikan beberapa hal apa yang bisa kita lakukan, teladan apa yang dari Yeremia yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana caranya supaya kita tetap berdiri teguh di tengah masa seperti ini? Yang pertama adalah terhubung dengan sumber. Yeremia, dia terhubung dengan sumbernya, yaitu Allah. Apakah hari-hari ini kita masih terhubung dengan sumber kita? Apakah hari-hari ini kita masih terus terhubung dengan Allah kita sendiri? Mari cek dalam kehidupan kita. Sudahkah kita terhubung dengan sumber kita? Seperti ponsel ini, ketika dia nggak terhubung dengan listrik atau daya yang mengisi, maka dia nggak akan ada gunanya. Apakah kita hari-hari ini sudah terhubung dengan Allah kita, mengisi setiap daya kita dengan Allah kita? Tuhan rindu setiap umatnya senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan sedang ingin berbicara banyak hal melalui kehidupan kita, di mana waktunya kita duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Tuhan mau berbicara banyak hal dengan kita hari-hari ini. Yang kedua yang Kauli mau bagikan adalah kita harus hidup mengandalkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yeremia. Kita mau baca sama-sama di Yeremia 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, ia di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Di sini firman Tuhan jelas-jelas mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, atau terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Apalagi di tengah pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan selesainya, kita nggak tahu gimana nanti ujungnya. Kita harus tetap hidup mengandalkan Tuhan. Nah, bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan adalah kita percaya bahwa apapun yang terjadi sekarang ini dalam hidup kita, baik atau tidak baik, senang atau tidak senang, sedih atau suka, atau apapun itu dalam kehidupan kita yang hari-hari ini kita rasakan, semua itu ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan berperkara penuh dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Seperti Roma 8 ayat 28 berkata, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Akankah kita terus mengasihi Allah? Akankah kita terus mengandalkan hidup kita kepada Tuhan? Bahwa kita percaya, kita harus yakin sepenuhnya semua ada dalam kendalinya Tuhan. Bagian kita adalah mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Itu poin yang kedua. Yang ketiga yang Kauli mau bagikan adalah yang bergumul di dalam doa untuk generasinya. Kita mau baca juga di Yeremia 9 ayat 1. Saya mau bacakan di terjemahan lain. Seandainya mataku adalah sumber air, maka aku akan mengalirkan air mata terus-menerus. Siang malam aku akan terseduh-seduh menangisi orang-orang yang terbunuh di antara bangsaku. Di sini kita bisa melihat bagaimana beban Yeremia atas bangsanya. Bahkan dia mengatakan dia mengalirkan air mata, menangisi orang-orang yang terbunuh di antara bangsanya. Nah, apakah hari-hari ini kita sudah berdoa untuk bangsa kita? Kita punya beban yang sama untuk bangsa kita? Kita berdoa untuk bangsa kita? Mari cek dalam kehidupan kita. Sudahkah kita
mengambil bagian untuk berdoa buat bangsa kita, seperti yang dilakukan Yeremia, menangis terseduh-seduh buat bangsa kita, supaya Tuhan memulihkan, supaya Tuhan senantiasa memulihkan bangsa kita. Apa yang mungkin kita rasa hari ini gak akan terjadi, gak akan mungkin kita lakukan, gak akan mungkin dalam pikiran kita, tapi lewat doa kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan buat bangsa kita. Kuasa Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kita, buat keluarga kita, buat teman-teman kita. Sudahkah kita menjadi guardian of generation hari-hari ini? Atau malah kita sedang menikmati asiknya kesendirian di rumah, asiknya gak ngapa-ngapain di rumah, tapi masihkah kita terus berdoa, mengambil beban yang sama untuk berdoa buat bangsa kita, menjadi generasi-generasi yang menjaga generasinya? Saya ajak untuk kita semua, baik dimanapun kita berada, kita terus berdoa buat bangsa kita, supaya Tuhan pulihkan bangsa kita. Yang terakhir adalah ada tantangan. Ketika Yeremia melakukan suatu kebenaran buat bangsanya, maka ada tantangan yang dihadapi Yeremia. Hari-hari ini kita mengalami banyak tantangan yang sedang kita alami. Ada orang yang memiliki respon negatif, ada orang yang memiliki tindakan negatif, ada orang yang mengancam, ada orang yang senantiasa tidak melakukan kebaikan. Di tengah tantangan seperti ini, pertanyaannya adalah, akankah kita bertahan sampai akhir? Apakah kita akan menyerah? Kita mengandalkan diri sendiri? Tapi apakah kita akan menang dalam setiap tantangan-tantangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Dan apakah kita akan menjadi pemenang sehingga Tuhan melihat kita menjadi anak-anak pemenang untuk di masa-masa sekarang ini? Percayalah bahwa proses yang kita jalani hari-hari ini, ujian yang kita jalani hari-hari ini, tantangan yang kita jalani hari-hari ini untuk menyelamatkan generasi kita, untuk mendoakan generasi kita, bangsa kita, keluarga kita, itu tidak lepas dari campur tangannya Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, maka kita akan melewati proses-proses yang ada. Bahkan ketika kita melewati tantangan, kita akan naik ke level yang lebih tinggi, dan di situ kemenangan akan kita dapatkan. Itu dia yang kakak bisa bagikan hari ini. Kita belajar dari Yeremia. Ada 4 hal. Yang pertama adalah senantiasa terhubung dengan sumber, yaitu Allah kita sendiri. Terkoneksi dengan Allah, dengan rajin baca firman, berdoa, membangun mezbah Tuhan, mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah hidup mengandalkan Tuhan. Gak mengandalkan kehidupan diri-sendiri, tapi hidup mengandalkan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bergumul di dalam doa, seperti yang dilakukan oleh Yeremia. Kita harus senantiasa bergumul di dalam doa. Berdoa buat keluarga kita, buat teman-teman kita, buat bangsa kita, buat kota kita. Kita akan menjadi guardian of generation, penjaga buat generasi ini. Salah satunya lewat doa. Senantiasa berdoa supaya Tuhan memulihkan segala keadaan yang terjadi. Dan yang terakhir, ada tantangan di setiap apa yang kita lakukan. Jadi teman-teman jangan menyerah, tetap berdoa, tetap berpegang penuh dalam firman Tuhan, sehingga kita akan menjadi pemenang-pemenang yang senantiasa dapat memuliakan nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan hari ini. Dan sekarang saya ajak teman-teman untuk kita sama-sama berdoa. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami belajar dari Nabi Yeremia, Tuhan. Kami mau senantiasa terhubung dengan Engkau, mendengar suara-Mu, Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami, buat generasi kami, Tuhan. Kami mau melewati setiap tantangan-tantangan yang Tuhan beri dalam hidup kami, sehingga kami dapat melewati setiap proses yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami dapat menjadi pemenang-pemenang, bahkan kami bertahan pada firman Tuhan. Kami teguh, berpengharap penuh, kokoh, berdiri dan berpegang pada iman, kesetiaan, dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna buat mereka, bahwa kesehatan Tuhan berikan pada mereka, sukacita, damai sejahtera
juga Tuhan berikan kepada mereka pengharapan sepenuhnya, Tuhan berikan kepada mereka, sehingga biarlah hidup kami dapat mengandalkan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, ini setiap doa kami percaya Tuhan akan mempertemukan kami di ibadah-ibadah selanjutnya, dan kami dapat merasakan kasih Tuhan, dapat merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan